tetap disekak oleh benteng yang berada di A6 ke H6. Assalamualaikum semuanya, halo teman-teman dimanapun berada, jumpa lagi di channel Keung AGP dalam video problem catur 3 langkah mat. Nah, problemnya seperti ini ya, posisinya seperti yang teman-teman lihat. Jadi untuk buah putih perwiranya udah ada 4 ya, sepasang benteng di A2 dan di A7, kemudian gajah atau peluncur yang berada di B3. Sementara satu lagi kuda putih yang berada di H6. Nah, untuk lawannya yang akan dimatikan yaitu raja hitam atau yang warna coklat ini berada di H8. Nah, teman-teman, ini harus mati dalam 3 langkah ya. Silahkan teman-teman amati dulu, lalu cermati, silahkan teliti melangkah ya. Jangan terlihat oh ini bisa mati begini ya, jangan cepat mengambil kesimpulan. Karena problem catur itu sekali lagi terlihat gampang, tapi setelah dipraktekkan, setelah kita operasikan, setelah kita tes, ternyata tidak semudah itu ya. Saya juga sering terkecoh dengan itu ya. Sepertinya pemikiran kita melangkah ke sini, oh mati, ternyata masih ada jalan. Nah, banyak teman-teman yang komen di problem catur ya, kalau kurang teliti sepertinya gampang. Ini pun ya termasuk ya problem catur yang bisa dibilang susah ya kalau buat orang yang ibaratnya pemikirannya yang muda-muda pemula gitu. Tapi kalau yang buat yang senior, master catur atau grandmaster ya, mungkin ini akan cepat ditebak kuncinya ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman pikirkan kira-kira apa dari problem catur kuncinya ini ya, langkahkan apa dulu, silakan. Oke, baiklah teman-teman, sekarang mari kita lihat kunci dari problem ini ya, langsung saja ya. Karena setelah dianalisa ke sana kemari, selain langkah kuncinya itu tidak mati ya. Nah, jadi di problem ini kuncinya adalah benteng atau rock bahasa Inggrisnya ya. Rock atau benteng yang berada di A7 bergeser satu langkah mundur ya ke A6, mendekeng kuda yang berada di H6. Jadi mundur selangkah dari A7 ke A6. Nah, ke situ ya teman-teman ya. Nah, sekarang raja coklat ini, raja hitam ini hanya punya 2 jalan ya teman-teman, yaitu ke G7 dan ke H7. Karena petak H8 tidak bisa dilewati karena sudah diblokir atau dipasang ranjau oleh kuda ya. Coba kita kesini dulu ya teman-teman ya, ke G7. Kalau ke G7, nah, kalau ke G7 langkah kedua putih adalah melangkahkan kuda dari H6 ke F5. Nah, ke situ ya teman-teman, sekak. Dan tentunya raja sudah tidak bisa menyeberang ke jalur 6 ya, menyeberang ke F6, ke G6 atau ke H6, karena ya jalurnya ini sudah jalur ranjau benteng ya, sudah diblokir sama benteng, sudah diperboden ya, sudah tidak bisa lewat oleh benteng putih yang berada di A6 ya. Dan juga raja hitam ini tidak bisa ke F7 karena sudah diblokir atau diperboden jalannya oleh gajah atau peluncur yang berada di B3 ya, kecuali dia jalannya ke H7. Nah, ke situ teman-teman ya. Jadi kalau raja larinya ke H7, maka langkah ketiga adalah benteng langsung sekak ke H6.
skakmat, akhirnya mati dalam 3 langkah ya teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya Raja Hitam larinya ke H8? Kalau H8 sama seperti tadi ya teman-teman ya, langsung aja skak ke H6. Terus bagaimana kalau Raja larinya ke F8? Nah ke situ ya teman-teman ya. Kalau Raja ke F8, maka benteng tentunya teman-teman sudah bisa mengetahui ya, sudah jelas ya skaknya kemana, yaitu ke A8. Nah situ ya teman-teman ya, akhirnya mati juga ya teman-teman ya, dalam 3 langkah. Oke teman-teman, saya rasa untuk problem caturnya sangat simpel sekali dan sebentar ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, matinya. Jadi ingat sekali lagi ya, kita kembali ke posisi semula. Nah posisinya seperti ini. Ingat teman-teman, kuncinya adalah benteng yang berada di A7 mundur ke A6 1 langkah. Nah apabila menteri larinya ke H6, ke sini turun ya, kita geser saja, kita langkahkan saja kuda yang berada di H6 ke F5. Nah ke situ ya teman-teman ya. Nah di sini Raja hanya punya satu jalan, yaitu ke H8 ya teman-teman ya, langkah keduanya. Kalau ke H8 tinggal skak mati ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya Raja ke larinya ke G7? Kalau G7 tetap ya langkah keduanya adalah langkah paten, yaitu kuda H6 ke F5. Oke. Nah kalau seandainya Raja Hitam ini lari ke H7 sini, oke, tetap diskak oleh benteng yang berada di A6 ke H6. Oke, sekarang balik lagi, bagaimana kalau seandainya Raja lari ke F8? Kalau ke F8, ingat tadi ya, jadi skaknya ke A8. Jadi seperti itu ya teman-teman ya matinya. Oke, saya rasa cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas waktunya. Thank you for watching and see you next video. Assalamualaikum.